Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan belajar OSN Fisika pada chapter ketiga, pertemuan ketiga. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada gerak dua dimensi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi pada gerak dua dimensi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah peluru ditembakkan dari puncak gedung yang tingginya H, ini gambarnya, di atas permukaan horizontal, yaitu tanah. Setelah waktu T1 berlaku sejak ditembakkan, peluru ini melewati sejajar puncak gedung, bergerak ke bawah ini, bergerak ke bawah. Peluru akhirnya mendarat di tanah dengan jarak horizontal D dari tempat peluru ditembakkan. G adalah percepatan gravitasi bumi. Gesekan udara diabaikan, maka tentukan sudut theta. Nyatakan dalam besaran H, T1, dan G. Jadi kita disuruh membuat persamaan, persamaan sudutnya yang berlaku bagaimana terhadap besaran H, T1, dan G. Kita lihat pembahasannya. V adalah kecepatan awal peluru. Kita buat seperti itu. T-nya adalah waktu total peluru di udara. Ini dari mulai ditembakkan sampai jatuh ke tanah kembali. D adalah jarak horizontal dari titik awal asal penembakan ini. Kemudian V cos theta adalah kecepatan konstan mendatarnya. Kalau dia, maka dengan demikian peluru itu akan mendapatkan sebesar V cos theta pada gerak lurus beraturannya. T1 adalah waktu untuk melewati sejajar penembakan ini, maka dengan demikian berapakah theta-nya yang berlaku pada persoalan ini? Itu yang kita inginkan. Kita lanjutkan pembahasannya. T1 adalah waktu sejajar pada waktu dari asal penembakan setinggi H. Maka dengan demikian misalkan titik asal penembakan pada sumbu koordinat 0,0 di sini, ini 0,0, peluru bergerak dengan percepatan vertikal atau negatif G karena dia bergerak ke atas, Kemudian pada ketinggian H ini di bawah titik asal penembakan. Berarti di sini titiknya adalah 0,0. X-nya 0, Y-nya sama dengan 0. Maka dengan demikian D, yang ini jarak horizontal peluru dari titik asal penembakan. Persamaannya D sama dengan Vx dikalikan dengan T. Seluruhnya adalah totalnya T. Waktu untuk benda sampai ke tanah kembali. Maka dengan demikian D sama dengan V cos theta. Ini tadi Vx-nya dihargai V sama dengan V cos theta dikalikan dengan waktu totalnya atau T besarnya. Kita sebut sebagai persamaan 1. Kita lihat pada komponen yang lain, Maka dengan demikian T1 di sini adalah waktu untuk kembali ke titik 0,0 sejajar pada asal penembakannya. Maka dengan demikian Y pada waktu T1 di sini dianggap 0, Titik acuannya di sini adalah 0, maka Y pada waktu T1 sama dengan 0, T sama dengan T1. Maka dengan demikian persamaannya Y pada waktu T1 sama dengan V sin theta dikalikan T1 dikurangi setengah.
GT1 dikuadratkan. Maka karena Y-nya YT sama dengan 0, sehingga persamaannya V sin theta T1 dikurangi dengan setengah GT1 dikuadratkan sama dengan 0. Maka dengan demikian V-nya ya, yang ini ya. V-nya ini harganya adalah GT1 dibagi dengan 2 sin theta. Ini disebut sebagai persamaan kedua. Persamaan 1 sudah diketahui V cos theta dikalikan dengan T totalnya. Maka persamaan 2 masuk persamaan 1 ya. Maka dengan demikian ya, kita ambil dari sini ya, kita hitung hanya dulu boleh. Ya, pada waktu YT ya, pada waktu sembarang T, Y-nya di sini sembarang T, maka itu negatif ya. Karena apa? Di bawah titik asal penembakan, maka negatif H. Kalau di sini sama dengan 0, di sini negatif H untuk menghitung kedudukan faktor setelah terjadi T sama dengan T besar atau waktu totalnya. Maka dengan demikian ya, ini juga tetap sama menjadi persoalannya negatif H sama dengan V0 ya, sin theta dikalikan T totalnya dikurangi dengan setengah GT dikuadratkan. T totalnya dikuadratkan ya. Itu yang diinginkan. Maka dengan demikian ya, persamaan 2 kita masukkan dulu ke persamaan 1 ya. Maka dengan demikian persamaan 2 masuk persamaan 1 ya, sehingga D-nya sama dengan ini ya. GT1 dibagi 2 sin theta dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan waktu totalnya. Yang ini dari sini ya. Maka dengan demikian ya, T-nya ya, T totalnya untuk sampai ke tanah maka menjadi 2D sin theta dibagi dengan GT1 dikalikan dengan cos theta. Maka dengan demikian T waktu total sampai ke tanah 2D tangen theta dibagi dengan GT ya. Maka dengan demikian lengkap sudah kita mengambil bahwa daripada waktu T1 sejajar dengan T ya, menemukan V sama dengan GT1 dibagi dengan 2 sin theta, kemudian digabungkan, maka waktu totalnya sampai tanah diketemukan menjadi 2D tangen theta dibagi GT, disebut sebagai persamaan keempat. Jadi V-nya sudah ada, T totalnya sudah ada, kita lihat di sini. Nah, pada persamaan 3 kita lanjutkan ya. D-nya sudah ketemu tadi ya. Ini diulangi, dikumpulkan persamaannya. V-nya GT1 dibagi 2 sin theta. Kemudian negatif H sama dengan V0 sin theta dikalikan T totalnya dikurangi setengah GT, T total dikuadratkannya atau T tanahnya ya. Maka dengan demikian T totalnya sampai tanah adalah 2D dikalikan dengan tangen theta dibagi GT1 ya. Ini sebagai bentuk persamaan 4. Persamaan 1, 2, 3 dan 4 kita kumpulkan bersama. Maka persamaan 2 yang ini dengan persamaan 4 kita masukkan ke persamaan 3 ya. Karena dengan demikian kita bisa mencari kedudukan berapakah waktu T yang diinginkan. T totalnya sampai ke tanah. Maka dengan demikian negatif H sama dengan V sin theta dikalikan T dikurangi dengan setengah GT dikuadratkan. Maka kita masukkan harganya. Maka negatif H sama dengan GT1 ya. Ini GT1 yang ini. GT1 dibagi 2 sin theta dikalikan sin theta. Kan itu ya. Kemudian T totalnya ya. T totalnya. Maka dengan demikian T totalnya kita ambil harganya 2D tangen theta dibagi dengan GT1. Maka dikurangi dengan setengah G dikalikan dengan 2D tangen theta GT1 ini dikuadratkan. Maka dengan demikian kedua persamaan ini ya, dari 3 persamaan ini 2
3, dan 4 kita akan menemukan sudut theta yang diinginkan. Sehingga T1 dibagi T1, 1, G dibagi G1, sin theta dibagi sin theta 1, 2 dibagi 2 juga 1. Maka dengan demikian tinggal ya 2G tangen theta kan itu. 2G tangen theta ya. Maka dengan demikian kita teruskan persamaannya. Nah, maka sama saja ini menjadi sama dengan D tangen theta ya. 2 bagi 2 1, maka D tangen theta. Di sini adalah D tangen theta dikurangi dengan 2D kuadrat dibagi GT1 dikuadratkan tangen kuadrat theta ya. Jadi ini hasilnya demikian ya. 4 bagi 2 adalah 2, G dibagi G kuadrat masih ada G, maka dibagi dengan T1 dikuadratkan ya. Maka dengan demikian kita bagi ya, kita ambil faktornya ya. Dari persamaan ini maka bisa diteruskan ya bahwa 2D kuadrat yang ini ya dibagi GT1 kuadrat tangen kuadrat theta dikurangi D tangen theta dikurangi H sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat ya. Dengan faktor dasarnya adalah tangen theta. Maka dengan demikian kita gunakan rumus persamaan akar-akar dari persamaan kuadratnya. Maka A sama dengan 2D kuadrat dibagi GT 1 dikuadratkan, kemudian B adalah negatif D, kemudian C adalah negatif H. Maka dengan demikian hasilnya ya, ini pada persamaan ABC adalah negatif B. Ini adalah negatif D, maka menjadi D plus minus D-nya dikuadratkan. Maka 4 dikalikan ya, 4 dikalikan dengan H ya, dikalikan dengan A-nya 2D ya, maka menjadi 8D kuadrat H dibagi GT1 dikuadratkan. Maka dengan demikian ya, kita ambil faktornya ya. Maka persamaan tangen tetanya menjadi dikeluarkan ini ya. Dibuktikan nanti harus ketemunya demikian. GT1 dikuadratkan dibagi 4D dikuadratkan dikalikan dengan D ya, ditambah atau plus minus D akar dari 1 ditambah 8H dibagi dengan GT1 dikuadratkan ya. Jalan pikiran kita disamakan penyebutnya dulu. Maka kalau disamakan penyebutnya D kuadrat GT1 dikuadratkan ya. Maka demikian dibagi ya. D kuadrat GT1 dikuadratkan ditambah 8D kuadrat dibagi ini ya. Kemudian ini adalah 2 dibagi 21, maka menghasilkan D kuadrat dibagi GT ya, dibagi dengan GT1 dikuadratkan. Kemudian dibagi ini bisa juga, maka dengan demikian kemudian faktor GT1 kuadrat ini dikeluarkan menjadi 4D kuadratnya ya. Maka D kuadrat D2 2D kuadrat adalah menjadi 4D. Nanti baru dikeluarkan ketemunya demikian ya. Jadi ini dibuktikan sendiri nanti seperti apa hasilnya harus ketemu demikian. Sehingga tangen tetanya ketemunya adalah G ya. GT1 kuadrat dibagi dengan 4D dikalikan 1 plus minus akar dari 1 ditambah 8H dibagi GT1 dikuadratkan. Kita ingat, ini dikeluarkan D-nya ya. D-nya dikeluarkan maka dikalikan ke depan menjadi 8 menjadi GT1 dikuadratkan dikalikan D dibagi 4D dikuadratkan, maka D dibagi D kuadrat masih ada D. Jadi D-nya di sini bisa dipakai menjadi 1, kemudian dibagi hasilnya adalah menjadi D. D dibagi D kuadrat hasilnya adalah D. Maka persamaannya adalah tangen theta
adalah GT1 kuadrat dibagi dengan 4D dikalikan 1 plus minus akar dari 1 ditambah 8H dibagi GT1 dikuadratkan. Inilah persyaratan yang harus dipenuhi, ya. Maka dengan demikian inilah pada soal nomor 1, ya. Kita harus bisa menyatukan persamaan-persamaan yang terjadi pada gerak parabola. Kita lihat pada soal nomor 2. Seorang berada di ujung meja berputar, ya, berarti berotasi, ya. Kemudian ia menjatuhkan paku. Gambarkan lintasan paku dari mulai dijatuhkan, ya, hingga mengenai tanah, ya. Logika kita pada waktu kita berputar kemudian pakunya dijatuhkan, maka seharusnya paku tersebut melakukan gerak parabola. Maka dengan demikian, menurut pengamat yang diam di tanah, ya, paku yang memiliki kecepatan awal horizontal, ya, yang nilainya sama dengan kecepatan tepi meja berputar. Jelas, ya, semakin cepat berputarnya, maka paku tersebut semakin jauh terlempar keluar, kan itu. Ya, maka dengan demikian paku bergerak dengan kecepatan konstan dalam arah horizontal dan akan bergerak dengan percepatan konstan dalam arah vertikal. Ini jelas maksudnya. Kenapa? Pada waktu benda itu atau paku dilepaskan dengan putaran dari meja itu, maka paku melakukan gerak parabola dengan percepatan konstan dalam arah vertikal. Jadi yang mendatar adalah gerak lurus beraturan, yang vertikal adalah gerak lurus berubah beraturan. Lintasan paku membentuk setengah parabola, ya. Misalkan pusat koordinat di tanah dan ketinggian meja putar terhadap tanah, ya. Maka Y sama dengan H. Jadi mejanya, ya, dengan tanahnya setinggi H. Maka hanya itu untuk melepaskan benda tadi, paku tersebut untuk dilepaskan sehingga membentuk setengah parabola atau melakukan gerakan parabola. Maka gambarnya yang dibentuk adalah, ini adalah Y, ya. Kemudian ini adalah R pada mejanya, ya, pada sumbu X-nya, ya. Maka jarak jatuhnya paku di sini, ya, disebut dengan R, maka tingginya adalah H. Sehingga inilah yang disebut dengan bentuk setengah parabolanya, ya. Jadi analisanya pada awalnya, kecepatan awalnya itu sama dengan kecepatan tepi pada meja yang diputar, ya. Maka sebanding kalau peta putaran mejanya semakin kuat, maka kecepatan horizontalnya juga semakin besar. Itulah yang bisa kita bahas pada soal nomor 2, sifat-sifat gerak parabola. Ini salah satu bentuk sifat-sifat dari gerak parabola. Maka itulah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 2. Sudah kita bahas bersama-sama. Semoga kita bisa memahami semua dan kita mudah menyelesaikan persoalan pada gerak 2 dimensi, ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.